Baik, kita lanjutkan. Baik, untuk tahapan ini kita akan mulai masuk ke aspek teknis di roadmap-nya kita. Nah, di sini tentu pastikan Anda sudah siapkan nanti project yang akan diintegrasikan dengan sistemnya kita. Kita akan masuk ke Android Studio. Saya sedang buka project suka-sukanya. Oke, dan ini dia project suka-suka kita. Paham ya? Nah, ini kita akan lihat beberapa poin di sini bahwa Android Studio sudah menyediakan fasilitas untuk handling Firebase. Itu di bagian tools ada Firebase ya. Ini akan kita pakai. Oke, jadi poin pertama yang diminta di dalam roadmap adalah pastikan Anda manfaatkan Firebase Assistant ya untuk kemudian membuat yang pertama fitur atau pemanfaatan service analitik yang ada di Firebase ya. Oke, itu mari langsung kita mulai saja. Biar nanti besok insya Allah sekitar jam seginian kita sudah bisa melihat buahnya. Oke, kita masuk ke tools Firebase. Ini akan membuka Assistant, Firebase Assistant ya. Di Firebase Assistant ini dia bagus sekali mempresentasikan produknya dia yang kita bayangannya kompleks, di sini tersaji dengan dengan ringkasan yang sangat lugas ya. Jadi di sini dia memberikan informasi inilah fitur-fitur atau service-service yang disediakan oleh Firebase, yaitu ada analitik, ada cloud messaging, ada authentication, real-time database, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai ke level machine learning sekarang sudah disediakan. Paham ya? Nah, tentu kalau ditanya, ini kok bisa gratis, itu dari mana uangnya mereka itu ya? Ya wis ya, jangan dilihat dulu ya. Karena tentu kalau udah yang begini tuh mereka juga udah mikirin aspek bisnisnya. Ada ya namanya udah skala gede ya, kelas raksasa kayak gini, hal yang kayak gini yang buat kita tuh terkagum-kagum melihat fasilitasnya, buat mereka itu receh. Jadi dia mainnya udah main kelas kakap. Makanya produk-produk bisnisnya mereka yang sifatnya berbayar mereka itu sudah lebih tinggi harganya. Ya, maka itulah nah ini motivasi kita juga harus demikian. Jadi nanti kalau Anda sudah jadi orang gede gitu ya, di aspek teknologi beginian, ya Anda siapkanlah platform yang besar. Nah, jangan jadikan target bisnis Anda itu yang recehan gitu. Udah itu secara sosial Anda berikan aja ke orang-orang, ya membantu banyak orang di luar sana yang kesulitan mencicipi teknologi itu sendiri. Anda siapkan platform buat mereka, gratiskan saja. Nah, Anda ngejarnya yang kelas kakap gitu kan ya. Nah, paham kan? Gitu dia. Nah, contoh ada yang kita akan pakai di sini yang fitur analitik. Nah, oke. Nanti kalau untuk notifikasi ada cloud messaging, untuk autentikasi login kita bisa pakai ini. Untuk mapping kita bisa pakai real time database kalau yang pernah saya pakai. Masih banyak lah ya. Nah, kita akan pakai yang log analitik dulu. Pemanfaatannya yang tadi skenario-nya kita di model diagram yang tadi saya sudah tunjukkan. Saya akan klik log an analytic event. Baik, nah di sini kita harus pahami dulu, assistant ini kemudian akan memunculkan sekian item tahapan yang harus dilalui dan cenderung simple, singkat, lugas, to the point, ya untuk batas minimal. Nah ini dari inilah saya belajar tentang bagaimana cara menyajikan sebuah teknologi. Jadi gapai dulu checkpoint minimalnya, terintegrasi, setelah terintegrasi baru kita customisasi. Nah, ini pula yang dilakukan oleh si platform yang udah gede gini tuh. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan project-nya kita, your app ini project kita, ke Firebase, yaitu ke Firebase Console. Artinya nanti setelah ini dilakukan akan ada project yang dibuat. Maksudnya project itu adalah ini. Kalau Anda tadi lihat, nah ini dia Firebase Console kita, satu kotak ini mewakili satu project ya. Jadi kalau sekarang kita coba lihat, saya refresh dulu ya, untuk melihat update terakhir. Kalau sekarang kita coba lihat di sini, kalau kita cari demo suka-suka ada ya, tapi kalau kita cari suka-suka, nah
Itu baru yang ini saja, ya. Nah, kita pengen project yang kita sedang buat ini akan tercreate-kan di Firebase. Maka itu poin pertama ini kita akan lakukan. Dan perhatikan, untuk bisa melakukan ini tentu Anda yang bikin project usahakan sudah menggunakan apa namanya yang terakhir-terakhir lah versi Android-nya ya. Karena itu juga jadi masalah kalau Anda misalnya punya project tahun 2015, 2010, apalagi tahun 2000 awal gitu ya. Kemudian mau menggunakan Firebase, Anda akan menemukan trouble di sisi integrasi ini. Baik, ini dia saat connect dia akan menanyakan mau dihubungkan kemana bos, gitu ya. Nah ini adalah beberapa pilihan. Ada di mana kita membuat project sendiri atau menempelkan ke project yang sudah ada. Artinya untuk membuat hal ini Anda bisa starting point-nya dari Android Studio, yaitu dengan ini, atau Anda pergi dulu ke Firebase Console, gitu ya. Di Firebase Console ini Anda bisa tambah project. Jadi ketika tambah project itu betul-betul masih ruang kosong. Nah, kemudian dihubungkan di sini gitu ya, pilih projectnya apa gitu ya. Nah, di sini sudah tersinkronkan item-item project yang kemudian sudah ada di sana. Nah, kalau Anda masih baru berarti masih kosongan. Tapi saya lebih prefer menggunakan project baru. Jadi saya akan bikin yang pilihan pertama, country-nya kita arahkan ke Indonesia ini untuk kebutuhan analisis nanti ya. Oke. Jadi kalau project Anda memang beneran untuk customer, ya gunakan yang sebenarnya aja, ya lokasinya. Oke, nah ini jelas di sini pasti butuh koneksi jaringan, jadi pastikan Anda punya kuota untuk melakukan ini ya. Nanti di tahapan ini tuh ibaratnya kalau lancar semuanya, akan ada proses koneksi client server, kemudian akan ada proses interkoneksi dan build project ya di sisi Firebase-nya. Oke, registering Android client, downloading Firebase configuration, Firebase project created and connected locally to model app. Oke, sip ya. Berarti tahapan pertama sudah kita lakukan. Kita lanjutkan. Add analytics to your app. Nah, apa ini? Ternyata untuk bisa mengkomunikasikan dengan Firebase itu sendiri, kita harus menyiapkan sejumlah library. Jadi tidak bisa pakai library biasa. Nanti di Gradle akan ditambahkan akses ke Google Services tentu. Nah ini yang penting, makanya harus sesuai dengan Android kekinian versinya. Kemudian nanti di bagiannya project level, di bagian app level Gradle-nya, itu akan ditambahkan GMS, Google Service juga. Dan ada lagi dependensi ke Firebase Core. Nah ini sudah kelihatan ya. Kalau ini produknya si Google ya untuk Google Service-nya, kalau ini spesifik to Firebase-nya. Artinya ini menunjukkan bahwa Firebase dan Google memang joinan gitu kan ya. Satu menginduk kepada yang lain, satu di-manage oleh yang lain. Ada komunikasi lah antara mereka. Oke, biarkan proses berjalan. Oke, udah checklist semua. Yuk kita coba lihat di Firebase-nya kita, di Firebase Console kita. Nah ini dia udah saya tunjukkan, saya searching. Project suka-sukanya sudah ada tuh, ya. Jadi waktu kita create tadi, dia akan langsung muncul di paling bawah gitu kan, di pojokan, di urutan alphabetical biasanya. Ini akan muncul si project suka-sukanya. Dan ketika ini sudah muncul, sebenarnya udah bisa kita klik, kita sudah punya ruang untuk project kita. Selesai sudah. Ya, artinya secara interconnecting aja udah nyambung. Terbukti nyambungnya adalah kita nggak ngelakuin apa-apa di Firebase, udah ada tuh si platform projectnya kita. Ya. Nah, tetapi belum bisa langsung digunakan. Yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita perlu menyiapkan penghubungnya. Ya. Karena ini basisnya adalah memantau aktivitas, maka kita harus memunculkan titik di mana disinilah si user berinteraksi. Karena itu saya akan buatkan sebuah tombol di satu activity yang ini akan men-trigger munculnya log. Nah, asumsi
tombol ini nanti adalah kalau di galeri tadi ya gambar itu ya. Oke, maka itulah kita akan buatkan sebuah activity namanya log activity ya. Dan kita akan jadikan dia sebagai launcher. Berarti kalau set as launcher, maka kita harus lakukan edit Android manifest-nya, kan gitu ya. Itu yang kita lakukan. Oke, kita kembali ke sini, kita akan bikin, kita buka si project-nya kita. Oke, kita akan bikin klik kanan new activity, kemudian empty activity. Nah, kita akan buatkan namanya log activity ya. Oke, ini bisa kita klik sebagai launcher. Kita coba klik ya. Nah, kita akan lihat nanti di manifestnya. Kita klik finish. Oke. Ya kan semua jalan. Sip. Kemudian kita cek di manifest kita. Oke, log activity sekarang sudah jadi launcher ya. Sudah jadi launcher aman. Wah, ini tapi bentrok sama splash screen. Jadi yang splash screen ini kita akan buang dulu ya launchernya. Oke, kemudian tentu karena ini akan connect ke jaringan, pastikan internetnya nyambung ya. Dihidupkan fiturnya. Oke, sudah. Ini udah ada. Oke, tinggal kita siapkan. Ini juga sudah ya. Kita tinggal siapkan ininya berarti layoutnya untuk memiliki sebuah tombol ya. Kita akan masuk ke res layout activity log berarti ya. Nah, di sini saya akan tambahkan button. Lebarnya selebar layar aja, berarti match parent. Width-nya salah. Yaitu width-nya selebar layar, height-nya selebar tulisan. Tulisannya atau labelnya saya akan berikan do logging. Kemudian untuk event handlingnya saya gunakan on click do logging. Tentu karena ini menjadi metode maka tidak ada spasi di sana ya. Oke, kemudian karena ini saya menggunakan constraint layout, dia akan memberikan beberapa lagi atribut yang harusnya disettingkan. Saya akan abaikan menggunakan ignoring missing constraint. Jadi dengan ini tidak ada error yang kemudian muncul. Ya, jadi secara tampilan dia hanya sebuah tombol doang ya, tombol doang. Oke, kita akan testing dulu. Oh ya, satu lagi metodenya ya. Metodenya harus kita buatkan. Caranya klik di posisi yang merahnya akan muncul lampu. Kemudian kita buat metodenya dengan milih yang lampu orange. Create do logging di log activity. Oke, sudah cukup sampai sini dulu. Berikutnya saya akan join ke aplikasi kita menggunakan handphone. Untuk tujuan saya bisa menunjukkan aplikasinya. Sebentar ya, mana link kita? Just. Oke, kita admit. Oke. Oke ya, kita jadikan dia as host. Oh sebentar, sebelum as host kita cek dulu, build dulu ya. Kita jalankan. Oke, Gradle build running karena ini baru kan, baru ada penambahan tadi. Kita harus pastikan aman dulu, bahkan sampai ke level install karena udah nambahin activity baru. Setelah beres install, kita akan lihat betulkah yang loggingnya itu kemudian tersetting sebagai launcher. Alhamdulillah aman ya, berarti udah sampai install. Oke. Alhamdulillah aman. Launching.
Oke, sip. Oke, kita akan share view-nya. View make a house. Saya stop share dulu. Di sini saya akan mulai melakukan share screen. Start now. Oke, exit full screen. Kita akan mulai running ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah keluar. Ini tombol sudah jalan ya. Nah, itu udah saya klik ya, saya kelihatan. Oke. Nah, sebetulnya sampai tahapan ini udah jadi ini dan udah nyambung sebetulnya. Hanya syarat untuk bisa Syarat untuk bisa terkoneksi itu tidak hanya ini doang. Ada beberapa hal yang lain yang harus kita lakukan. Jadi paling nggak sampai tahapan ini sudah aman ya. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, ini belum beres. Masih ada lagi yang berikutnya harus disiapkan, yaitu membuat instant analytic-nya. Ya. Instant analytic-nya itulah yang nanti akan berkomunikasi ke sisi Firebase. Makanya di roadmap-nya pun juga sama. Di sini kita bikin di activity kita yang tadi, yaitu instant dari Firebase Analytic yang kemudian ditempelkan ke Java-nya kita, ke activity-nya kita yang lagi dibuka menggunakan get instant bahwa this ya. Kemudian setelah itu untuk mengirimkan lognya kita gunakan metode log event yang nempel ke objek tadi. Ya, makanya nanti dibuat kayak gini, mFirebase Analytic.log event. Hanya saja memang ya tadi saya bilang si Firebase sudah menyiapkan sejumlah protokol dan ketentuan untuk membuatkan log itu sendiri. Di antaranya adalah untuk item atau jenis event yang kita akan buat itu sebaiknya memanfaatkan apa yang sudah ada dulu dari si Firebase-nya. Nah, ini sudah disediakan link untuk melihat event-event apa yang ada, dan salah satunya kita akan pakai adalah select content. Jadi tujuan daripada ini tuh lebih ke pemanfaatan platform ini untuk analisa nanti. Jadi event apa sih yang sering muncul gitu ya. Dan nanti di bagian kita bisa filter. Saya ingin memonitor yang event-event yang masuk ke kategori select content, itu memilih item di dalam si aplikasi kita. Udah ke filter, saya bisa identifikasi lagi based on item ID. Saya pengen lihat item produk yang nomor 1, nomornya 101 misalkan ya. Saya pengen filter nah dicek di situ. Berapa kali kah di hit di hari ini, di hari besok dan seterusnya. Oke, bisa difahami ya. Jadi nanti disinilah kita akan coba manfaatkan. Nah, untuk bisa mendapatkan ini tentu langkah awalnya adalah siapkan dulu Firebase Analytic-nya. Nah, kita akan tambahkan deklarasi objeknya ya tentu di sini. Bentar ya. Ini suara yang besar. Mas, boleh nanya Mas? Oh, monggo, monggo. Ini punya saya missing yang Firebase-nya. Ini Harus kayak gini. masukin, enggak, harus masukin file JSON-nya ini. Kok file JSON dimasukin yang pakai, bentar. Anda pakai assistant juga kah? Iya. Oke, yang tahapan mana yang sekarang bermasalah? 1 apa 2? Udah kecentang semua, tapi pas di run, minta Google Service.json is missing gitu itu tulisannya. Oh, bentar. Google Service. Coba cek, Mas. Kita ke Gradle-nya. Saya akan buka Gradle. Nah, di sini. Build Gradle ini, Mas. Yang app ya. Di sini ada yang bertanda merah kah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aman. Berarti sekarang ke yang Aman. project. Ini yang ditambahin yang Firebase Core ini toh. Iya, betul. Jadi itu ya Udah, sesuai Pak. yang tadi aja sih sebetulnya. Terus yang di project base-nya juga nambahin ini ya. Google Services sudah ada semua. Bentar.
Google Services. Di yang Apa? ini ya, build.gradle. Yang bawah itu ya, yang Yang Google GMS itu ya, yoi, ada ya? udah ada kok. Sudah ada. Sebetulnya itu versi lama ya, yang apa? JSON apa tadi? JSON, benar-benar. Atau bisa coba Google di screenshot, Mas. Service.json. Oh ya benar. Atau coba bentar. Gini aja, Mas. Saya jadikan Anda sebagai host, Anda sharekan screen-nya deh. Bentar ya. Boleh kah seperti itu? Anda share. Gimana Mas? Saya berikan Anda hak sebagai host, kemudian Anda share screen. Oh ya, coba. Nah, oke, biar kelihatan. Monggo Mas, sudah saya serahkan. Bentar Mas. HP-nya jadul buat Oh, kalau developing ini. kan di laptopnya, yang laptopnya jangan di share screen. Kayaknya PC Mas. Oh, PC. Oh, ini Zoom-nya di PC apa di Zoom-nya di Di PC HP. apa? Oh, di HP. Oh, ya. Gimana caranya ya? Screenshot aja ya Mas. Ya wes, screenshot aja, betul. Biar saya bisa. Soalnya JSON itu tuh, seingat saya itu yang lama itu. Itu Oke. kayaknya harus download yang JSON-nya dulu, terus ditaruh di Gradle-nya. Kemarin sih gitu, Iya, itu kayaknya. kalau yang lama tuh gitu. Jadi Anda ngambil dari si ininya, si Google Console-nya. Jadi kalau kita pergi ke project, Taruh di grup ini. wes lah. Ya di grup aja lah, nggak apa-apa. Grup aja. Ya, benar. Mm-mm. Nah, biasanya tuh, ini kelihatan ya, saya share ini kelihatan nih. Tar, 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 tar. Sudah saya kirim di grup Mas ini. Oke, bentar ya. Oh iya, betul. Iya, betul. Ini yang lama kayaknya nih. Bentar ya. Harus masukin kayak com.company.app name kayak gitu, harus daftar sendiri nih kayaknya. Iya, harus demikian. Terus nanti itu, ya kan di sini juga udah nggak biasa muncul lagi tuh. Bentar ya, kita cek. Itu sampean udah Mas, udah ngisi daftar aplikasi itu berarti. Udah. Jadi kalau yang mungkin ini karena Android Studio-nya atau apa ya. Kalau saya tadi cukup prosedur yang tadi itu aja udah nggak ada intervensi apa-apa di sisi apa Firebase Console-nya yang langsung terbuatkan. Ini kan ya maksud Anda ya? Ya, Nah, benar itu. ini Anda harus bikinkan dulu berarti kalau Anda. Nah, ini kan nanti muncul ya. Kita coba aja ya. Berarti Anda langkahnya harus masuk ke sini dulu nih, Mas. Tambah. Anda coba masuk ke Firebase Console-nya. Oh, udah. Di situ suka-sukanya, Anda pakai nama project apa? Suka-suka Ada ya? ada. Kalau diklik udah keluar begini. Anda Itu klik bagian apa? di ringkasan project aja. Enggak kayak gitu. Oh, nggak kayak gini. Coba foto Enggak. lagi, Mas. Ini Itu menarik. dashboard-nya. Bagian dashboard ini kayaknya. Ini saya, bentar, saya di mana ya? Coba-coba saya klik di
Ya, kita di home-nya ini berarti. Ya, ini home page-nya. Ini klik di sini. Ini apa? Kalau Anda sudah terregister, ini muncul nih yang icon Android ini menunjukkan udah ada. Kalau belum ada ya terpaksa Anda harus bikin ditambah aplikasi, Develop Mas. aplikasi. Ada nggak? Enggak, ini harus daftar dulu ya berarti, Mas? Ya, kalau ini aja indikatornya nih ya. Kalau ini nggak ada, maka Anda harus tambah aplikasi, daftar, di create di sini. Klik yang Android kan. Nah, package-nya ngambil dari project kita. Jadi kalau kita punya project-nya apa itu? Nah, ini kan. Nah, ini package kita kan ini nih. Nah, ini Anda kopaskan ke sana. Sebelumnya pernah mungkin? Gimana? Sebelumnya pernah mengalami ini? Pernah. Berarti Anda harus ikuti prosedur itu. Gitu Iya. ya, jalankan aja nanti. Nambahinnya gimana? Lupa ya? Apanya? Apanya? Nambahinnya. Nambahin JSON-nya. Oke, kita lihat ya. Diarahin kok di sininya. Kok itu. Bentar. Oke, suka-suka 2. Suka-suka 2. Oh, di app. Masuknya ke ini, ngopi file ya. Iya. Nah, ini nih kan. Masuknya ke view project, taruh di sini Google Service Station kan. Download dulu kan. Nah, kita ya yang sekarang udah otomatis kayak kita coba cek ya. Berarti masuk ke project app. Iya tuh. Kalau yang sekarang langsung masuk Mas, sudah ada. Kalau yang dulu Nggak perlu daftar ya, Mas, berarti? ya nggak perlu. Daftarnya di Android Studio-nya. Iya, nah kecuali kalau Anda kan indikatornya ada error gitu, ya terpaksa Mas. Anda harus daftar. Gitu ya, ini download udah, berikutnya cus. Nah, tambahin ini kan. Ini Anda tinggal checklist aja udah. Harusnya kalau tadi pakai assistant kan udah otomatis kan ya. Tinggal dicek aja ada yang kurang nggak. Kalau ada yang kurang ya Anda masukin gitu ya kan. Udah sync now, udah baru deh di running. Monggo Mas ya, itu Anda lakukan. Izin saya lanjutkan dulu topik kita, nanti Anda jalankan prosedur itu ya. Siap, siap. Oke, Makasih, Mas. monggo sama-sama. Baik ya, nah itu dia. Menarik pokoknya kalau udah main beginian tuh. Karena jujur aja ketika kita udah berinteraksi dengan sistem yang sudah mature, udah matang gitu ya, kayak punya Firebase ini, sekalinya Anda nyambung tuh udah servisnya lengkap Anda bisa punya. Gitu kan ya. Jadi mirip kayak Anda datang ke satu rumah sakit yang mereka udah nggak mikirin lagi duit tuh datang dari pasien gitu ya. Datang udah semua fasilitas kau pakai, cukup bayar sekali dapat semua gitu kan ya. Itu keren. Oke, tadi kita sudah sampai bikin layout. Nah, sekarang kita akan mulai membuat agent-nya. Jadi komponen agent dari aplikasi yang akan di monitor lognya di Firebase, kita akan tambahkan titik-titik komunikasinya. Tadi kita buat objek Firebase Analytics dengan nama M Firebase Analytics. Ini rekomendasi untuk clean code-nya. Anda bisa gunakan cara seperti ini. Nah, ini kita tambahkan tentu bisa kembali dulu. Kita tambahkan di bagian log activity. Nah, karena itu deklarasi objek yang akan dipakai secara umum di dalam kelas log activity, maka Anda deklarasikannya di atas. Ya. Tetapi kalau dia bersifat lokal, Anda taruhnya di dalam metode juga boleh. Paham ya? Nah, ini kita akan lihat di sini akan muncul error terkait masalah pemanfaatan kelasnya. Ya kan? Nah, ini kita tinggal tekan Alt Enter untuk nge-importnya. Dan kita lihat yang diimportkan adalah ini. Ya. Oke, tahapan ini selesai.
tahapan kedua yang kita perlu lakukan, kita kembali ke roadmap, walaupun di sebelah kanan di assistant juga sudah ada ya panduannya. Ini cuma saya membuat ulang. Tahapan keduanya adalah, jangan lupa ini penting, ini yang error kemarin waktu kita lihat rekan kita di grup bertanya ya. Nah ini setelah bikin objek ini, Anda instansiasi objeknya sebelum nanti digunakan di bawah. Itu urutannya. Deklarasikan itu yang ini, instansiasi itu yang ini, kemudian sisanya pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan urutannya nggak jalan, ya saya dilompat ya, deklarasi, pakai, baru instansiasi ya. Ibarat apa ya, ibarat kita mau pakai baju tapi nggak dibuat dulu, langsung polanya yang dipakai ya, nggak make sense ya. Maka itu kita instansiasi. Nah, kenapa di on create? Namanya instansiasi itu berarti harus dibuat. Dan satu metode yang pasti akan dilewatin dalam siklus jalannya aplikasi itu adalah di on create. Jadi ibaratnya on create itu adalah metode yang pasti akan dipanggil gitu ya. Paham kan? Karena itulah kemudian kita taruh instansiasinya di dalam on create. Apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah Firebase Analytics get instant, dan instantnya ini diasosiasikan ke objek daripada activity kita. Karena activity kita namanya log activity, kita cukup pakai this saja. Ya. Oke, nah kemudian jika itu sudah, poin berikutnya di sini juga masuk ke tahapan log event, yaitu apa? Silakan manfaatkan katanya si fasilitas ini dengan menggunakan metode log event yang nempel ke dalam si objek ini. Kita coba cek ya. Firebase Analytics, kita cari log event. Nah ini dia. Fungsi inilah yang menjadi menjadi penghubung kita dengan si Firebase. Nah tentunya karena ini sudah mulai pemanfaatan, kita taruh di tempat yang seharusnya. Nah rencananya kita akan taruh dia di dalam penekanan tombol di do logging berarti ya. Saya akan buatkan pemanfaatan log event itu di sini. Namun ketentuannya ada lagi. Waktu dia mau di log itu ada beberapa informasi yang kita bisa tempelkan untuk pemanfaatan lebih jauh. Nah, kalau mau menempelkan sejumlah informasi di sana, maka si Android sudah menyediakan ada yang namanya bundle, fungsi untuk ngebundling data ya. Nah, di sini kita lihat objek bundle ini ibaratnya untuk kayak ngezip gitu ya, ngekompres data di level empirik kayak gini. Kita bikin objeknya, kemudian kita siapkan deh informasinya menggunakan sistem key and value. Jadi sebelah kiri ini adalah key-nya yang akan jadi patokan kalau kita mau melakukan analisa, ya kan ya. Nah, si Firebase sudah menyiapkan sejumlah parameter. Nah, ini diantaranya yang sudah predefined itu ada item ID, ya, item ID, item brand. Dan kalau Anda perhatikan parameter-parameter yang disediakan ini, lihat ya, ini sangat mensupport fungsi untuk analisa produk dan penjualan kita, ya kan ya. Tuh, masa iya ada teks gitu ya untuk pajak, macam-macam kupon kan. Ya, semua dari sana, ya. Kita akan gunakan item ID. Nah, item ID ini disimpan dalam bentuk string. Jadi Anda kalau item ID-nya berupa integer, Anda harus convert jadi string. Ini contoh saja, misalkan 1 gitu ya. Item name, tentu item produk punya nama, itu ini kita kasih nama, misalkan di sini baju misalkan ya, baju olahraga. Nah, ini ya. Kemudian content type-nya adalah berupa, nah content type ini kalau kita perhatikan di sini, ini mengindikasikan tentang informasi atau konten yang kemudian dibawa gitu ya ke sisi Firebase nanti. Ya. Nah, di sini kita bisa gunakan apapun, ya salah satunya misalkan image. Nah, ini minimal bundling yang bisa kita tambahkan. Nah, di luar ini pun kita juga bisa mendefinisikan sendiri gitu kan ya, parameter yang mau kita tambahkan. Ya, kita boleh menambahkan di sini key-nya apa, value-nya apa gitu ya. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Hanya ya nggak umum jadinya buatan Anda sendiri ya. Oke, kalau saya sih lebih cenderung mendingan kalau ada yang sudah disiapkan mendingan pakai karena itu pasti sudah diperhitungkan sama mereka gitu kan ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya barulah kita manfaatkan di sini Firebase Analytics log event. Kemudian kita gunakan eventnya sekarang.
Nah, eventnya adalah select content, kemudian datanya apa? Nah, ini bundle yang tadi sudah kita buat, gitu ya. Sudah. Maka nanti setiap kita ngeklik do logging, ini akan ter-trigger, dia akan ngirimin event seperti itu. Ya sebetulnya demikian saja sih, tidak terlalu jelimet ya. Nah, hanya saja ini kita akan coba running. Hanya saja Anda tidak bisa langsung bisa merasakan pemanfaatan log ini. Ya, paling tidak kita sudah setupkan, kita akan install. Jadi kalaupun diklik, kita akan coba cek aja di sini. Saya akan siapkan tos saja ya. Atau log aja ya, biar saya nggak perlu share screen di handphone. Saya gunakan log.d, ini lokal di logcat kita. Saya berikan tagnya Firebase. Log, ini. Log berhasil dikirim ke Firebase. Ini saya akan taruh di bawah ya. Jadi kalau ini berhasil dijalankan kan nggak akan kalau semuanya berhasil dijalankan dia pasti nyampe ke baris ini kan. Nah, makanya saya taruh di paling bawah sebagai indikator dia berhasil dieksekusi. Nah, ini biasa Alt Enter untuk import kelas ya. Oke, jadi nanti kita bisa search di logcat kita menggunakan Firebase banyak nih. Omron. Nah, enak ya kayak gini. Sip, ini kita akan rerun. Jadi saya nggak perlu sharing ya. Pokoknya Anda percaya aja saya tekan tombol ya. Nah, itu saya tekan tombol tuh. Nah, tekan ya. Oke, artinya dia udah melakukan ini sebetulnya ya. Hanya saja, sekarang kita akan lihat di bagian Firebase-nya. Kita ke Firebase di suka-suka. Kita ke home, pastikan. Nah, kan jadi ada ini ya, suka-suka 2. Ini saya akan udah biarin dulu ya. Saya akan masuk ke sini dan masuk ke bagian sebelah kiri ya. Bentar. Sekarang kita akan masuk ke bagian analitik di bawah. Nah, ini dia nih. Ya kan, lihat nih, kalau Anda perhatikan item kategori menunya, ada funnel, ada user property, ada audience, semuanya lengkap. Ya. Nah, ini adalah fasilitas untuk kita memonitoring si eventnya kita ya. Ini dashboardnya. Nah, ini adalah untuk event-eventnya. Artinya semuanya sudah mulai running, ya tinggal kita berbagi datanya. Oke, kemudian selesai lah. Ikuti aja. Nah, tinggal berikutnya itu adalah Anda harus sabar menunggu. Karena apa? Kalau kita lihat keterangannya di sini, kami siap untuk memulai mengumpulkan data analitik Anda, integrasikan SDK sudah, dan dalam waktu 24 jam Anda akan melihat laporan pertama. Ya kan ya? Gitu. Paham ya? Jadi bisa kita tungguin, sabarin ini sampai besok ya. Seperti itu. Sementara itu Anda dapat menggunakan debug view untuk melihat peristiwa yang dicatat oleh perangkat. Nah, ini kita coba cek ya. Buka. Dia ngasih petunjuk atau tahapan-tahapan yang memungkinkan Anda bisa confident gitu kan bahwa si activity kita tuh sudah mulai running gitu kan ya. Nah, ini ya kita bisa lakukan lewat prosedur di sini. Jadi nanti akan ketahuan ya time flow-nya seperti apa. Ya kan, dari 8.32 terus sampai sekarang jam berapa? 9 ya. Nah, tungguin aja wis. Ya, paling enggak udah tersambung. Oke. Nah, disinilah kita nanti berharap data kita sudah ada, sudah bisa termonitor di esok hari. Jadi nanti besok itu pembukaan kelasnya tergantung muncul atau tidaknya data di sini. Ya. Oke, nah itu kurang lebihnya gambarannya.
Sehingga kalau kita coba simpulkan apa yang sudah kita bicarakan ini secara block diagramming, kita sudah punya sebuah aplikasi di suka-sukanya kita di sini. Ini suka-suka kita. Udah ada activity yang namanya logging activity, ya kan ya. Kemudian di dalamnya itu kita sudah punya satu view, ya kan ya. Kita sudah punya satu view dengan satu buah tombol, ya. Ada tombol sudah kita tambahkan di situ. Nah, ini dia tombol. Isinya adalah berupa tulisan doang, do logging, ya kan ya. Nah, ini mengilustrasikan kalau di galeri e-commerce ini adalah image dari produk gitu kan ya. Nah, kemudian kita juga sudah siapkan punya platform di bagian belakang di backend kita, dan kita manfaatkan Firebase. Kalau pekan lalu kita manfaatin web server PHP kita, sekarang kita pakai Firebase di sini. Kita sudah punya project juga di dalamnya, ya kan ya, kita punya project. Nah, di Firebase ini kita punya sebuah project suka-suka. Oke, kita punya project suka-suka di sini. Nah, dan dari sekian banyak fasilitas yang ada di dalamnya itu, kita sudah masuk ke pemanfaatan si event ya di sini. Kita punya konsol untuk monitoring event. Nah, untuk komunikasinya kita sudah lihat tadi. Di sini ada banyak hal yang harus disiapkan, ya kan ya. Kalau kita coba runut lagi, di sini itu kita harus melakukan apa tadi? Add library ya. Add library di Gradle. Kemudian udah gitu kita buat objek ya. Buat objek Firebase Analytic, ya kan? Nah, kita coba cek takutnya keliru tulisannya. Ya betul ya, Firebase Analytics. Oke, setelah buat, maaf bukan buat, deklarasikan ya. Deklarasikan objek Firebase Analytics, kemudian instansiasi objeknya di method on create kan ya. Kemudian gunakan objek di metode yang sesuai. Dalam hal ini di do logging. Oke. Nah, apa yang dipakai? Panggil method on apa tadi? Panggil method log event ya. Panggil method log event di sana. Panggil method pas nih waktunya. Log event ya. Udah. Maka nanti kita bisa memonitoring activity kita di si Firebase-nya ya, menggunakan fasilitas ini semua. Oke, nah itu kurang lebih bahasan kita untuk hari ini. Singkat saja dan kita tinggal tunggu buahnya. Kemudian lancar, besok kita bisa coba memonitoring lebih jauh apa yang kita kerjakan di hari ini. Oke, Mas Effendi, silakan. Oke, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Nanti recordnya biasa saya akan kirimkan. Saya akan publish dulu di YouTube. Nanti tinggal Anda monitor semuanya ya. Dan karena ini sudah sampai ke tahapan, maka siap-siap insya Allah besok kita akan menutup bahasan sampai Firebase ini dulu. Setelah itu biasa akan ada evaluasi dan ada pengumpulan tugas untuk melihat Anda sudah sejauh mana mengikuti kelas ini. Ya, seperti itu. Baik,
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk komunikasi bisa lewat chat di grup saja ya. Saya tutup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.